Shalom, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi di ibadah rumah tangga online. Hari ini hari Kamis tanggal 19 November 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersukacita oleh karena pemeliharaan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Untuk memulai ibadah kita malam ini, marilah kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Marilah kita berdoa untuk memulai ibadah rumah tangga online malam ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, untuk kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami Tuhan, untuk mengikuti ibadah rumah tangga online malam ini. Terima kasih untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan terus menuntun langkah hidup kami Tuhan. Supaya kami hidup sedang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu.
Berbicaralah ya Tuhan kepada kami. Ubah hati kami, koreksi diri kami ya Tuhan, supaya kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang berbahagialah ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah baca di Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ucapan kita akan menjadi kenyataan. Apa yang kita deklarasikan, itu yang kita alami. Apabila kita mendeklarasikan janji Tuhan, kita akan alami janji Tuhan. Apabila kita mendeklarasikan yang tidak baik, kita juga akan alami yang tidak baik. Percayakah kita apa yang kita katakan akan berbalik menjadi kenyataan di dalam hidup kita? Kita baca di Matius 10 ayat 11 sampai 13. Matius 10 ayat 11 sampai 13. Apabila kau masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Kalau kita memberkati orang lain, kalau kita berkata berkat kepada orang lain, dan apabila mereka layak menerimanya, mereka akan menerima berkat itu. Akan tetapi, jika kita berkata kutuk kepada orang lain, tetapi mereka tidak layak menerimanya, kutuk itu akan kembali kepada kita. Jadi, kita harus berhati-hati terhadap hal-hal yang akan kita ucapkan. Kita harus berhati-hati terhadap perkataan kita. Karena apa yang menimpa hidup kita merupakan hasil dari perkataan kita. Kita akan belajar dari Yosua. Kita kebaca dari Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, yaitu firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Arti kata renungkan dari bahasa Ibrani, yaitu Hagar, itu artinya bergumam. Bergumam itu kayak ngomong sama diri sendiri gitu ya. Oh iya benar, saya setuju dengan firman Tuhan itu. Oh iya, saya sepakat dengan firman Tuhan itu. Saya amini firman Tuhan itu. Oh iya Tuhan, saya ingat ya janji Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Karena aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau ada pikiran dari iblis,
wah, kamu gak akan bisa melakukannya. Kamu gak akan bisa melalui masa-masa sulit di COVID-19 ini. Kamu gak akan dapat pekerjaan, kamu akan dapat pasangan hidup. Mari kita percaya kepada janji Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan. Ucapkan bagi diri kita sendiri, aku percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi hidupku. Aku percaya Engkau memberikan kepadaku hadapan yang penuh harapan. Mari kita ucapkan itu bagi diri kita. Kita bilang, aku percaya bersama Tuhan pasti bisa. Karena hidup manusia dibentuk dari perkataan. Coba bilang kanan kirinya. Bilang ya. Kita ngomong yang baik-baik saja ya, supaya rumah tangga kita diberkati. Kita ngomong yang baik-baik saja ya, supaya kita rukun. Yang single bilang, termasuk saya juga ya, saya percaya Tuhan mempertemukan saya dengan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan, sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kemarahan, sakit hati, ucapan yang tidak menjadi berkat, kata-kata kutuk, itu yang dibiarkan menumpuk, menjadi luka batin, lalu menjadi benci. Kita akan melihat ilustrasi, ada 2 pohon, dan satu pohon diberikan kata-kata yang positif melalui audio. Ada kaset yang terus dijalankan, dan dia terus selalu diberikan kata-kata yang positif. Kamu bisa, kamu cantik, kamu luar biasa. Dan yang satu pohon, itu selalu diberikan kata-kata yang negatif. Yang bilang, kamu nggak bisa, kamu tidak berkenan, kamu bukan apa-apa, kamu bukan siapa-siapa. Yang akan kamu lakukan tidak akan berhasil. Dan kita lihat hasilnya. Selamat menonton. Nobody likes you. No one notices when you're in the room. You're a mistake. You're useless. You're not even green. You look rotten. Are you really even alive? I like you the way you are. Seeing you blossom makes me happy. You're making a difference in the world. You are beautiful. I brought them here to see the plant. I was like, a plant is getting bullied. Like, it's not normal. I think it's an excellent project. To have something tangible that they can actually physically be a part of is, I think, going to be very powerful. As the weeks passed, I started noticing that the one that was being bullied started kind of to droop. While the plant that was being complimented, it was flourishing and beautiful. It's raised the profile massively of different forms of bullying and the effects that bullying can have on people. If it affects a plant, it can definitely affect other people. Ya, tadi kita sudah lihat bukan? Pohon yang diberikan kata-kata yang baik, dia akan bertumbuh segar. Sedangkan pohon yang diberikan kata-kata yang tidak baik, yang negatif, dia layu, dia kering. Itu baru sama pohon. Bagaimana dengan kata-kata yang diucapkan kepada manusia, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada orang yang kita kasihi, kepada orang yang kenal dengan kita? Tentu perkataan kita akan berdampak. Perkataan kita akan membekas di hati. Mulai saat ini, kita mau memperkatakan yang baik.
Firman Tuhan adalah perkataan yang baik yang kita ucapkan dan akan digenapi dalam hidup kita jika kita percaya. Apa yang kita ucapkan, itu yang Tuhan akan lakukan. Mari mulai perkataan yang baik atas rumah tangga, atas studi kita, atas pekerjaan kita. Kalau ada hal-hal yang bikin kita kesal, menjengkelkan, kita boleh kesal. Tapi jangan kita, semoga kamu bangkrut ya. Jangan. Kalau kita disakiti, kalau kita ditipu orang, lepaskan pengampunan. Karena perkataan itu akan berbalik kepada kita. Perkatakan selalu janji Tuhan. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kalau kita hidup rukun, kita mendengarkan hal yang baik, hal-hal yang membangun, memperkatakan hal-hal yang membangun, kita akan hidup rukun, dan itu alangkah indah, alangkah baik dan indahnya. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selamanya. Kita akan belajar apa yang Tuhan Yesus ucapkan mengenai perkataan dari Matius 12 ayat 35 sampai 37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, perkataan menentukan kita diselamatkan atau tidak, dihukum atau tidak. Mari kita sama-sama mulai hari ini, mulai tanamkan benar-benar bahwa Tuhan, kami mau memperbaiki ucapan kami. Karena perkataan adalah benih yang kita tabur dan itu akan kita tuai hasilnya. Karena benih itu akan tumbuh menghasilkan buah. Selamat memperkatakan benih-benih perkataan yang baik, perkataan firman Tuhan dalam kehidupan kita mulai hari ini. Karena benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah. Benih itu akan kita nikmati sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan doa syafaat. Saya akan memimpin, jemaat mengaminkan dalam hati, dan doa akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami mau berdoa Tuhan malam ini untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan yang kami kasihi. Engkau tahu Tuhan, bangsa ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Engkau tahu bagaimana usaha-usaha yang dilakukan Tuhan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan hikmat di dalam penanggulangan COVID-19. Kami juga berdoa untuk secara khusus untuk tim medis Tuhan yang menangani, supaya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan juga. Dan seluruh pasien yang sakit Tuhan boleh disembuhkan oleh karena anugerah Tuhan. Kami berdoa juga untuk kedamaian negeri ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus menjaga keamanan ini melalui kami berdoa supaya Tuhan terus menjaga keamanan negara kami melalui TNI dan Polri. Mari Tuhan, Engkau yang berjaga-jaga atas negara ini. Diberkatilah negara ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarga jemaat Tuhan di GKPO Sulaiman. Tuhan, kami mau Tuhan, mulai hari ini kami memperkatakan hal-hal yang baik Tuhan. Kami melihat Tuhan, benih-benih yang baik akan ditaburkan di keluarga kami. Dan kami akan melihat, kami akan menuai Tuhan, hasil dari perkataan-perkataan yang baik itu sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit. Tuhan boleh sembuhkan, karena Engkau lah Allah. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami boleh sembuh. Kami berdoa supaya Engkau terus memberikan kami kekuatan dalam proses pemulihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mencari pekerjaan. Tuhan,
Kami memerlukan pertolongan dari Tuhan. Bukakan pintu Tuhan, pintu rejeki untuk jemaat-Mu Tuhan. Entah melalui mendapatkan pekerjaan baru, entah melalui ide bisnis yang baru Tuhan. Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau Allah pemelihara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Mari Tuhan, Engkau yang menjawab kerinduan jemaat-Mu sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik sesuai dengan waktu-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayanan GKPU Sulaiman. Berkatilah Pak Pendeta, berkatilah majelis, berkatilah singer, tim multimedia, koster. Kami berdoa supaya melalui pelayanan ini Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa supaya terus Tuhan, dalam pelayanan ini kami muliakan nama Tuhan. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah ini dengan memuliakan nama Tuhan dari NKB 210, Ku Utus Kau. Ku utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Ku utus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai taulan. Ku utus Kau membagi kasih-Ku. Ku utus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus Kau bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku. Ku utus Kau. Jemaat Tuhan, agar kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan, mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat pengutusan dari Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa tercurah atas keluarga kita sekalian, malam ini kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat mempraktekkan untuk selalu memperkatakan hal yang baik, memperkatakan firman Tuhan, dan sampai bertemu di ibadah online berikutnya. Salam sehat, sukses, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.